Halo Sobat YouTube semuanya, selamat datang di channel Praktisi Forex. Oke, video kemarin kita sudah praktek ya teman-teman ya. Kita sudah praktek dan teman-teman bisa cek di video sebelumnya untuk lihat prakteknya seperti apa ya. Hari ini kita akan teori. Nah, teori kali ini adalah sesuatu yang sangat penting banget. Judulnya adalah stop trading jika tidak punya 3 hal ini. Jadi ini adalah 3 hal wajib yang kalian harus miliki untuk menjadi seorang trader. Dan kalau teman-teman kurang dari salah satu dari 3 hal ini, udah pasti akun kalian itu sering rugi besar, bahkan sering margin call, bahkan sering deposit ya. Itu adalah kasta terendah, masih sering margin call, masih sering deposit ya. Kalau teman-teman masih ada di kasta itu ya berarti masih di level yang paling rendah gitu. Oke, 3 hal itu apa saja sih? Oke, kita akan bahas satu persatu. Tapi sebelum itu kita simak dulu untuk sponsor yang satu ini. Buat teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama broker XM, broker forex terpercaya ya. Dan jangan lupa teman-teman nih ikutan giveaway yang ada di broker XM ya. Di Instagram, nanti linknya tak taruh di deskripsi. Buka aja menu giveaway ini teman-teman. Caranya adalah teman-teman menjawab pertanyaan yang ada. Jawab dan menangkan hadiah ya. Hadiahnya ini teman-teman, dan di sini ada langkah-langkahnya ya. Like, share, follow akun, komen nomor akun XM, dan juga melakukan trading ya sebagai peserta aktif giveaway. Nah, nanti teman-teman ini periode giveaway-nya adalah 10 sampai dengan 31 Juli dan diumumkan di tanggal 7 Agustus 2026 ya. Kalau ada yang mau langsung aja cek ya di Instagramnya Broker XM. Linknya tak taruh di deskripsi ya teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, 3 hal itu adalah, yang pertama adalah uang. Jelas ya. Begini teman-teman, atau mungkin uang nanti deh. Uang itu tak taruh ke yang ketiga aja. Yang pertama adalah teknik aja dulu. Ya, sebenarnya dibolak-balik nggak apa-apa. Yang penting 3 hal ini ada gitu loh. Jadi sebenarnya urutannya dibolak-balik nggak masalah ya. Yang pertama adalah teknik. Stop trading kalau kamu nggak punya teknik. Akhirnya apa? Entry-nya itu, yang ngawur gitu loh. Turun dikit di buy, malah turun ya. Giliran diganti sell malah naik. Di buy turun, di sell naik, kayak gitu terus. Karena nggak punya teknik. Makanya yang pertama yang harus dipelajari itu teknik. Belajar teknik. Nah, teman-teman yang belum punya teknik, kamu bisa adopsi satu teknik aja. Fokus. Karena sebenarnya semua teknik itu bagus teman-teman, asalkan kalian ahli. Saya percaya hal tersebut. Karena dulu saya itu nggak percaya price action, saya nggak percaya support resisten, kemudian pola candlestick itu saya nggak percaya. Ternyata bukan tekniknya yang salah, tapi saya kurang ahli di teknik tersebut. Akhirnya ya, ini saya cerita sedikit tentang pencarian jati diri saya tentang teknik ya. Pertama, saya itu pakai SNR, support and resistance. Ya, saya beli di support, saya jual di resistance dan itu nggak jadi. Artinya nggak jadi ya nggak worth it, banyak salahnya, banyak ruginya, kemudian banyak kena stop lossnya dan lain sebagainya. Dulu saya pakai time frame kecil, itu alasan yang pertama. Oke, dari TF M5 sering loss, saya ganti, saya naikin sampai M30, kok masih sering loss juga, sampai ke H1, sampai ke H4, kok agak mendingan ya. Support dan resistennya kok banyak yang lebih valid ya, sampai di sini nih. Tapi kok masih sering kena fake breakout ya. Akhirnya saya kombinasikan dengan candlestick. Support resistennya plus candlesticknya. Di H1 kok banyak sekali yang false ya, yang gagal ya. Akhirnya saya fokus di A4. Akhirnya saya tambah lagi di D1. Nah, itu semuanya pencarian teknik sampai akhirnya ada 4 pedoman penting. Kalau teman-teman mau jiplak silahkan. Di sini sudah ada prakteknya banyak sekali. Dan teman-teman ini ya, kalau nggak percaya ini ada video lama. Kita cek yang mungkin 2 tahun, 3 tahun yang lalu ya. Saya cuma mau tunjukin kalau dulu itu saya pernah pakai time frame, yang di Prayoga, di Prayoga. Jadi channel saya juga ya, Prayoga ID dan Praktisi Forex.
Di Prayoga ID itu dulu saya masih pakai time frame H1 di tahun 2022, 2023. Sampai akhirnya 2023 itu saya eliminasi. Setahun, wah lama. Intinya seperti itulah ya perjalanan teknik saya. Itu tak ubah-ubah ya. Bukan tak ubah-ubah terus, bukan. Ini 2 tahun yang lalu ya, tapi kelihatannya ini masuknya di 2023 deh. Ini pakai time frame H1 ya. Ya, karena kadang-kadang itu agak telat ya. Ini juga 2023 teman-teman. Saya masih pakai time frame kecil. Di 2024 itu sudah pakai time frame H4 plus D1. Jadi apa sih maksud saya? Maksud saya adalah fokus satu teknik tapi saya perdalam gitu loh. Gitu. Jadi teman-teman gak usah bingung-bingung. Kalian adopsi dari manapun silahkan. Yang penting kalian perdalam. Kalau kalian mau kira-kira mau taati sendiri marketnya, nyari teknik versi kalian sendiri juga boleh gitu. Teknik itu kan yang nyiptain orang. Siapa tahu teman-teman juga bisa nyiptain sendiri. Ya gak ada masalah gitu. Kita harus percaya dengan diri kita sendiri juga kan. Jadi fokus ke satu teknik yang sederhana tapi diperdalam. Seperti yang saya lakukan dari time frame kecil, akhirnya semuanya time frame kecil tak hapus jadi H4 plus D1. Akhirnya tak tambahin pola candlestick ya. Akhirnya ada sejajaran ya. Penyelarasan juga ya dari H4 plus D1. Teknik. Jadi teman-teman harus punya teknik yang jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman harus punya apa coba? Yang kedua, harus punya psikologi trading dan mental yang oke. Nah, psikologi trading ini hal yang sangat penting, bahkan sebenarnya ini jauh lebih penting daripada teknik ya. Karena teknik sebagus apapun kalau psikologi teman-teman kacau, nggak bisa disiplin, nggak bisa konsisten, ya percuma. Dalamnya apa saja? Sabar. Ada kesabaran. Ada kedisiplinan. Ada konsistensi. Ada ketenangan. Masalah materi psikologi trading ini ada banyak sekali. Nanti teman-teman mau baca-baca, mau dengerin silahkan ya. Mindset dan lain sebagainya, banyak sekali. Jadi selain tekniknya oke, kesabaran kita juga harus oke. Karena tanpa kesabaran kalian akan entry di luar teknik, percaya sama saya. Aku udah punya teknik ini kok. Tapi ini buka market BTC. Kok belum muncul ya? Gimana ya? Alah, buy dulu aja lah gitu. Ya enggak? Akhirnya gara-gara enggak punya kesabaran, kalian buy di luar teknik yang kalian pelajari. Pernah enggak? Saya yakin pernah. Jadi kalian sell di luar teknik. Kalian tahu gitu ya, contoh pair apa ya yang lain ya. Coba ya, kita buka acak aja ya. USD CAD. Kalian tahu ini nggak ada signal sell. Meskipun udah tinggi. Tapi gara-gara kalian nggak mau sabar, apa yang terjadi? Kalian entry sell. Gitu. Padahal ini jelas-jelas nggak ada signalnya. Kalian jelas-jelas tahu gitu. Teknik yang kalian pelajarin nggak ada di USD CAD. Hanya karena dia tinggi. Dan hanya karena kalian nggak sabaran. Hanya karena kalian nggak disiplin. Hanya karena kalian nggak konsisten, nggak tenang ya. Akhirnya kalian sell. Psikologi trading itu adalah sabar, disiplin. Ya, itu aja. Jadi ini aja. Ini saya hapus ya. Nah, ini aja. Biar gampang ya. Ketika teman-teman sabar dan disiplin, nanti konsisten insya Allah ngikut juga. Dan yang ketiga, barulah yang namanya uang. Uang yang cukup dan mapan. Karena teman-teman, kalau kalian punya teknik ya, psikologi trading kalian gak bakalan bagus kalau uang kalian gak cukup. Itu contoh ya. Oh, saya mau udah belajar teknik bang, ABC, udah lumayan kok profitnya gitu. Tapi uang kalian cuman itu doang gitu. Contoh kayak gini. Kalian di saldo kalian ada 20 juta ya.
dan kalian buat trading yang 18 juta atau $1.000. Wih, sekarang $1.000 18 juta ya. Banyak banget. Nah, ini kalian tekanannya sangat tinggi karena kalian cuma punya uang 20 juta benar-benar itu doang. Dan kalian masukinnya 80%-an ya. Ini tekanannya sangat tinggi. Kenapa? Karena kalian akan mencoba nggak kena stop loss. Kalian akan mencoba cepat dapat duit. Kalian akan mencoba untuk entry padahal belum waktunya. Ujung-ujungnya ngaruh ke teknik juga teman-teman ya. Jadi uang yang cukup dan mapan itu penting. Contoh ya teman-teman, 1, punya penghasilan. 2, punya tabungan. Punya tabungan katakanlah 200 juta ya. Ini contoh aja. Atau mungkin kita perkecil ya, yang semua orang mungkin jangkau gitu ya. Punya penghasilan bulanan, punya tabungan 20 juta. Kalian tradingin kecil aja $100 buat trading. Sehingga apa? Ketika amit-amit kalian salah langkah, masih ada nih tabungan kalian buat hidup gitu loh. Sehingga kalian tidak terlalu menekan. Ini pun buat belajar mas bro. Bukan buat make money ya kalau uang segini tuh. Buat belajar aja. Belajar gimana cara entry yang benar. Gimana teknik yang benar. Belajar disiplin dan lain sebagainya. Sehingga teman-teman nanti bisa upgrade. Ketika $100 itu kalian bisa tahan. Selama setahun kalian upgrade ke $1.000 misalkan. Dapat dari tabungan lagi, kerjaan lagi kayak gitu. Upgrade teman-teman modal itu. Jadi penghasilan itu naik gara-gara upgrade modal. Bukan yang $100 kalian rubah jadi 10.000, nggak bisa. Nah dari $1.000 ini sebulan mungkin bisa ngasilin $100. Ya lalu upgrade lagi. Itu yang saya lakukan. Jadi ketiga hal ini akan saling berkaitan. Teknik, psikologi, dan uang. Kalau kalian kurang dari salah satunya, nggak bakalan bisa. Kalau kalian sudah mapan, sudah punya uang gede, kalian tinggal matangkan tekniknya dan disiplinnya. Kalau kalian punya teknik, tapi kalian belum punya uang, belajar sambil kerja dan lain sebagainya. Karena ini teman-teman, kalian baru bisa make money kalau ketiga hal ini terpenuhi. Ya. Di sini saya ganti ya, uang besar ya. Karena uang itu mungkin ya 1.000 aja uang, tapi kan nggak bisa buat trading itu. Gitu ya. Nah teman-teman kurangnya di mana nih? Kurangnya di psikologi, berarti harus dilatih disiplin dan sabarnya. Kurangnya di uang, berarti harus sambil kerja, sambil bisnis dan yang lainnya. Kurangnya di teknik ya tinggal kalian terus riset, terus praktek kayak gitu sampai ketemu benar-benar titik di mana oh iya saya sering profit pakai cara ini. Kadang-kadang loss sih, tapi nggak apa-apa. Kalau profit agak gedean, loss kecil sampai di titik itu. Ya, kemudian disiplin dan kalian naikin standar saldo kalian pelan-pelan. Akhirnya apa? 2-3 tahun lagi kalian bisa make money dari trading kayak gitu.